Halo semuanya, kami dari kelompok K6 akan mempresentasikan bisnis plan milik kami yaitu Rapbi. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Kamila Alamanda, Dia Virus Atala, dan juga Grace Gloria. Bisnis kami membantu ibu rumah tangga untuk membantu menjaga lingkungan dengan cara mengurangi sampah plastik menggunakan produk alternatif berbahan dasar lilin lebah sebagai pembungkus makanan. Konsep bisnis dari produk kami adalah berfokus pada pembuatan produk alternatif pembungkus plastik untuk wrap food berbahan dasar kain yang dilapisi lilin lebah dan dapat digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dapat membantu mengurangi penggunaan plastik di wilayah Kota Malang. Executive Summary. Ide Wrappy muncul ketika kami melakukan brainstorming dalam memecahkan isu mengenai sampah plastik satu kali konsumsi. Dari proses brainstorming, kami menemukan satu alternatif pengganti sampah plastik sekali konsumsi, yaitu pembungkus makanan natural berbahan dasar beeswax. Nilai yang kami tawarkan melalui Wrappy adalah pembungkus makanan natural dan nilai dari bahan produk Wrappy yang bersumber dari peternakan lebah lokal di wilayah Kota Malang untuk membantu para peternak lebah lokal. Kami berencana untuk memasarkan melalui orang-orang yang sangat terbuka tentang perubahan iklim, gerakan hijau, dan para audiens yang mencoba gaya hidup lebih eco-friendly. Saat ini terdapat pasar potensial bagi produk kami. Kami berencana membuat pasar baru yang masuk ke dalam Blue Ocean Strategy dan memimpin pasar. Industry Analysis, Rapbi adalah perusahaan yang menggunakan sustainable material sehingga produk kami termasuk green business industry. Produk Rapbi bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik wrap pada makanan. Trend Analysis, berdasarkan data dari Data Bridge Market Research, pasar produk lebah secara global diperkirakan akan mencapai lebih dari 13 juta US dollar pada tahun 2029. Dapat diperkirakan bahwa produk lebah akan memiliki demand yang kuat dan pertumbuhan pasar yang signifikan. Produk lebah didorong oleh beberapa faktor seperti meningkatnya kesadaran konsumen tentang penggunaan beeswax untuk pembungkus makanan yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah competitive positioning, berdasarkan analisis kompetitor yang dilakukan dengan membandingkan produk Wrappy, Kalika.wrap, dan demibumi.id. Dengan pemberian poin yang berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa Wrappy memiliki harga produk yang sesuai dengan tingkat kualitas baik pada produk. Sedangkan dua kompetitor lainnya yaitu demibumi.id memiliki harga produk lebih mahal dengan kualitas baik dan Kalika.wrap memiliki harga produk mahal dengan kualitas kurang baik pada produk. Selanjutnya adalah pasal analisis. Yang pertama, political. Berdasarkan politik dari Wrappy, dapat dilihat bahwa terdapat kebijakan pajak dan undang-undang terkait ketenaga kerjaan suatu perusahaan. Dan pemerintah di Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan regulasi untuk bisnis kami, yaitu bisnis Wrappy. Selanjutnya adalah economics. Berdasarkan analisis ekonomi, terdapat pengaruh inflasi yang akan berakibat pada kenaikan bahan baku. Dan berdasarkan data saat ini, tingkat inflasi di Indonesia adalah 5% dan termasuk di angka yang ideal. Selanjutnya adalah sosial, di mana analisis sosial, perubahan gaya hidup masyarakat, dan pilihan pembungkus makanan dapat mempengaruhi penjualan perusahaan. Dan pemilihan wrap food berbahan dasar plastik masih sangat banyak digunakan oleh masyarakat karena harga yang lebih murah. Berikutnya adalah teknologi. Seperti yang kita ketahui, bantuan teknologi yang semakin meningkat dapat mempermudah segala proses bisnis Wrappy, terutama supply chain Wrappy, yaitu dalam proses produksi hingga distribusi sampai kepada konsumen. Selanjutnya, dengan meningkatnya pengguna smartphone membuat lebih banyak orang mengakses sosial media, dan hal ini mempermudah proses penjualan produk dan pemasaran Wrappy di e-commerce dan sosial media. Selanjutnya adalah environmental atau analisis lingkungan, di mana bisnis Wrappy dapat terpengaruh apabila terjadi kelangkaan dan mengalami penurunan bahan baku natural yaitu lilin lebah. Selanjutnya, bisnis Wrappy berorientasi pada produk ramah lingkungan sehingga hal ini telah sesuai dengan anjuran dari Social and Environmental Responsibility dari sebuah perusahaan. Berikutnya adalah legal, di mana perusahaan perlu mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan keamanan produk yang diusulkan oleh hukum negara di Indonesia.
Selanjutnya adalah SWOT analysis yang terdiri atas strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama, strength atau kekuatan produk kami adalah produk kami bisa menjadi alternatif untuk plastik wrap, ramah lingkungan, dapat digunakan berulang kali, dapat menyegel makanan lebih lama, menggunakan bahan baku yang berasal dari peternakan lebah lokal, dan biaya produksinya rendah. Kedua, weakness atau kelemahan produk kami adalah tidak tahan panas, dan tangan bisa terasa lekat setelah beberapa waktu meremas-remas produk. Ketiga yaitu opportunity atau peluang produk kami adalah meningkatkan inovasi pengolahan untuk produk lilin lebah. Terus kemudian first move advantage dan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk lilin lebah. Keempat, threats atau ancaman produk kami adalah produk kami mudah untuk ditiru, kemudian sustainability issues terhadap produk lebah, dan tingginya biaya produk lebah. Selanjutnya adalah target market, yang berguna untuk mengidentifikasi pasar untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Tentang usia konsumer kami mulai dari 20 tahun hingga 40 tahun. Kemudian rentang pendapatannya mulai dari kalangan menengah yang memiliki gaji di atas UMR hingga kalangan atas. Jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki maupun perempuan, namun sebagian besar adalah perempuan. Pekerjaannya dapat terdiri atas ibu rumah tangga maupun koki atau juru masak. Statusnya mulai dari single sampai sudah menikah. Ukuran keluarganya adalah lebih dari 2 orang. Sukunya terdiri atas semua suku. Tingkat pendidikannya mulai dari sekolah menengah atas atau lebih tinggi. Kemudian masuk kepada tim manajemen. Manajemen tim akan dibagi berdasarkan kemampuan setiap individu. Dalam hal ini, manajemen tim Webby terbagi menjadi 4 divisi, yaitu Operation, Marketing Strategy, R&D, dan Finance. Pembagian divisi terbagi sebagai berikut. Camila Alamanda sebagai R&D, Dia Virus sebagai Operation, dan Grace Gloria sebagai Marketing Strategy. Kemudian Finance akan dilakukan bersama-sama. Berikut adalah struktur jabatan dari perusahaan kami. Pada struktur yang paling atas yaitu CEO dari Webby, yaitu Camila. Kemudian turun kepada COO serta divisi Operation yang diemban oleh Dia Virus, divisi Research and Development diemban oleh Camila, divisi Marketing diemban oleh Grace, dan divisi Finance akan diemban bersama-sama. Kemudian turun kepada employee 1 pada divisi Operation, employee 2 pada divisi Research and Development, dan employee 3 pada divisi Marketing. Selanjutnya adalah future competition dan barriers to entry. Pesaing potensial di masa depan meliputi Kalika Wrap, Earth Hero, dan demibumi.id. Pesaing yang saat ini cenderung memperluas upaya adalah Earth Hero dan Demi Bumi. Pesaing yang saat ini berpotensi meninggalkan industri ini adalah Kalika Wrap. Selanjutnya adalah barriers to entry, yang merupakan keadaan pada pasar yang dapat menghalangi atau mencegah kompetitor potensial untuk masuk ke dalam pasar yang kemudian dapat menjadi pesaing. Yang pertama, paten, di mana kami melihat tingkat faktor efektivitasnya adalah tidak ada, karena produk ini bukan kami pemilik patennya. Kedua yaitu biaya rintisan yang tinggi. Kami menilai tingkat faktor efektivitasnya adalah medium dan efektivitasnya jangka panjang. Ketiga, substantial expertise required. Kami menilai tingkat faktor efektivitasnya adalah rendah dan efektivitas jangka pendek. Kemudian keempat yaitu engineering, manufacturing problems. Kami menilai tingkat faktor efektivitasnya adalah medium dan efektivitasnya jangka panjang. Kelima yaitu kurangnya pemasok atau distributor. Kami menilai tingkat faktor efektivitasnya adalah rendah dan efektivitasnya jangka pendek. Keenam, restrictive licensing regulation. Kami menilai tingkat faktor efektivitasnya adalah medium dan efektivitasnya jangka panjang. Ketujuh, saturasi pasar. Kami menilai tingkat faktor efektivitasnya adalah tidak ada. Kedelapan yaitu trademarks. Kami menilai tingkat faktor efektivitasnya adalah medium dan efektivitasnya jangka panjang. Selling points. Webby memiliki beberapa selling points. Yang pertama adalah eco-friendly. Sudah sangat jelas bahwa Webby merupakan produk yang eco-friendly karena terbuat dari bahan-bahan yang alami, yaitu beeswax dan juga cotton fabric. Yang kedua adalah cheaper option. Setelah melakukan beberapa market research,
kita menemukan bahwa harga beeswax wrap yang tersedia di Indonesia sekarang masih sangat mahal, dan itu menjadi sebuah barrier untuk orang-orang berpindah kepada alternative option. Yang ketiga adalah handmade. Produk Wrabby merupakan produk yang dibuat secara handmade. Yang terakhir adalah ethically sourced. Wrabby menggunakan supplier yang terpercaya untuk memberikan hasil produk yang maksimal. Bahan-bahan kita semua ethically sourced, atau kita bekerjasama dengan supplier yang membudayakan bahan-bahan mereka secara lestari dan secara etis. Domestic market size and trends. Perkiraan ukuran target market Wrabby adalah ideal untuk sekarang dan juga menunjukkan tanda-tanda bertumbuh lebih pesat dalam 5 tahun ke depan. Namun ada beberapa perubahan yang memengaruhi kemampuan customer untuk membeli produk kita. Adalah karena produk kami bukan produk primary needs, yang membuat orang-orang menunda pembelian karena kurang urgent. Perubahan nilai sosial yang memengaruhi orang-orang untuk membeli produk Wrabby adalah perubahan iklim dan kondisi bumi yang semakin hari semakin buruk. Maka mereka merasa adanya keperluan untuk berubah kepada produk yang bisa membantu menjaga bumi kita dan memberikan dampak yang lebih baik kepada bumi kita. Ada juga alternatif penggunaan dari Wrabby adalah customer menggunakan Wrabby sebagai saku penyimpanan untuk makanan ringan dan mereka bisa membawa kemana saja. Supply. Untuk produksi dari Wrabby dimulai dari proses penyiapan bahan-bahan yang diperlukan seperti kain, beeswax, trirosin, dan juga jojoba oil. Setelah menyiapkan semua bahan-bahan, yang akan dilakukan di tahap produksi selanjutnya adalah pemotongan kain sesuai dengan ukuran produk. Setelah pemotongan kain, kita akan melakukan beeswax coating, yaitu proses pelapisan beeswax pada kain. Selanjutnya adalah proses pengeringan, dan proses ini memerlukan waktu sekitar 5-7 hari. Kami akan melakukan quality control sebelum packaging untuk memastikan kualitas produk layak dijual. Setelah melakukan QC dan packaging, produk akan masuk ke inventory atau langsung dikirimkan kepada customer. COO memiliki tanggung jawab dalam pembelian supply. Key materials dari Wrabby adalah beeswax dan cotton fabric. Dan harga rata-rata dari beeswax sendiri adalah 150.000 sampai 160.000 per 1 kilo. Dan untuk kain sendiri adalah 25.000 per 1,5 meter. Kita mendapatkan bahan-bahan untuk produk Wrabby kita melalui supplier lokal dan online shop. Berikutnya adalah teknologi plan. Di dalam operasional sehari-hari dari bisnis Wrabby, kami menggunakan teknologi yang dapat memantau kami untuk meningkatkan mekanisme dalam memprioritaskan dan menganggarkan teknologi yang penting untuk mencapai tujuan dari bisnis Wrabby. Kami membagi penggunaan teknologi ke dalam beberapa penggunaan. Yang pertama adalah Network Technology in Wrabby. Kami menggunakan alat komunikasi dalam menjalani bisnis Wrabby untuk memastikan semuanya terhubung antar tim agar kami dapat bekerja sama dengan lancar satu sama lain. Kami menggunakan laptop dan handphone sebagai alat komunikasi sehari-hari. Selain itu, di dalam inventory control, kami menggunakan pemantau yaitu CCTV untuk memantau aktivitas pada ruangan inventaris. Selanjutnya adalah software technology in Wrabby. Kami menggunakan beberapa software di dalam aktivitas bisnis Wrabby untuk mencakup program dan alat produktivitas dari sistem bisnis Wrabby. Kami membagi penggunaan software ke dalam beberapa kategori aktivitas, yaitu aktivitas dokumen Wrabby, kami menggunakan Google Dokumen dan Miro. Aktivitas finansial, kami menggunakan Microsoft Excel. Aktivitas pengontrolan inventory, kami menginstal security system software. Dan aktivitas operasi penjualan produk Wrabby, kami menggunakan order tracking system. Dan yang terakhir, untuk menyimpan dokumen terkait dengan Wrabby, kami menggunakan Google Drive. Dan yang terakhir adalah kami menggunakan CRM berupa online marketing dan sales berupa Meta Ads dan Google Ads untuk meningkatkan aktivitas pemasaran yang akan dikombinasikan dengan konten di sosial media milik Wrabby. Berikut adalah proyeksi penjualan dari Wrabby. Dalam hal ini, kami hanya menggunakan satu produk lain, yaitu Wrabfood itu sendiri. Dan dalam 1 bulan, kami asumsikan memiliki 20 unit volume dengan unit per price adalah 75.000. Setelah dilakukan perhitungan, akan didapatkan total gross profit per tahun adalah 94 juta dalam 1 tahun. Dan berikut adalah marketing budget milik Wrabby, di mana dengan rincian dari marketing budget sebagai berikut. Grand total cost dari Wrabby per tahun adalah 11 juta, dengan rata-rata rincian cost per bulan adalah 1 juta. Berikut adalah laporan income statement dari Wrabby. Pada monthly cash
monthly cash income projection, total product cash income kami untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp24.894.300. Pada income statement annual by month, net income kami untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp16.402.300. Kemudian adalah laporan income statement untuk 5 tahun ke depan dengan asumsi 10% growth rate. Berikut merupakan laporan cash flow dari Rabi untuk tahun 2023. Kita memiliki opening cash balance sebesar 240 juta dan kita memiliki ending cash balance pada tahun 2003 sebesar 39 juta. Berikut laporan cash flow untuk 5 tahun ke depan dengan asumsi 10% growth rate. Berikut adalah perencanaan untuk development, milestone, dan achievement dari Rabi. Agar suatu bisnis dapat berkembang dan mengalami pertumbuhan, maka diperlukan tujuan jangka panjang. Setelah menetapkan tujuan, akan sangat berguna untuk menetapkan tonggak penanda, yaitu milestone, yang berguna bagi kita agar kita bisa tetap fokus pada jalur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memiliki tujuan, kita memiliki rambu-rambu untuk dapat mengukur bagaimana kemajuan kinerja bisnis kita. Maka dari itu, tujuan yang ditetapkan Rabi untuk jangka panjang adalah dalam kurun waktu 10 tahun, Rabi akan terus melakukan evolusi dan perkembangan dengan beradaptasi terhadap kebutuhan pasar yang selalu berubah-ubah. Kami akan menambahkan koleksi produk ramah lingkungan yang tentunya seiring berjalannya waktu, penggunaannya akan semakin marak dengan melihat kondisi lingkungan yang kita tinggali saat ini semakin rusak. Maka dari itu, visi utama Rabi adalah menjadi ekspansi usaha dan menjadi perusahaan yang menyediakan berbagai macam produk ramah lingkungan di Indonesia. Kemudian berikut adalah target yang ingin dicapai Rabi secara spesifik terurai dalam 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Strategi kami untuk mewujudkan target juga terurai dalam waktu 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Berikutnya yaitu milestone dari Rabi, yang dalam 1 tahun terbagi atas 4 kuartal. Pada bulan Januari, kami menghasilkan pendapatan dengan membuat anggaran bulanan. Pada bulan Februari, kami meningkatkan target audiens mencapai lebih dari 500 customer. Pada bulan Maret, kami melakukan penjualan produk Rabi ke target audiens. Pada bulan April, kami memonitor arus kas dengan membuat income statement, balance sheet, dan cash flow statement. Pada bulan Mei, kami mempekerjakan karyawan yang berpotensi menjadi anggota kami melalui sosial media ataupun papan iklan. Pada bulan Juni, kami melakukan pelatihan kepada para karyawan baru. Pada bulan Agustus, kami membuat loyalty program bagi customer untuk menjaga hubungan baik dengan customer yang setia menggunakan produk Rabi, dengan memberikan mereka diskon atau promo. Pada bulan September, kami menumbuhkan brand Rabi agar semakin besar dan dikenal publik melalui strategi digital marketing. Pada bulan November, kami meningkatkan penjualan hingga 20%. Berikutnya adalah untuk exit plan. Kami memutuskan untuk memilih merger dan acquisition sebagai exit plan kami. Merger dan akuisisi biasanya mengacu pada perusahaan besar yang membeli perusahaan kecil atau mereka melakukan penggabungan bersama. Manfaat utama dari strategi acquisition dan merger ini adalah perusahaan kemungkinan besar akan dihargai tinggi. Call to action. Mari kita pindah ke produk alternatif yang lebih baik untuk bumi kita. Be better for our earth with Rabi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.